وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara yang cintai Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya ingin menceritakan satu penggalan episode kehidupan seorang khalifah pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh putrinya Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, "Lamma marida Abu Bakrin al-marad alladhi mata fihi, qala unzuru ma zada min mali mundu dakhaltu al-imara fab'athu bihi ila al-khalifati min ba'di. Fanadharna fa idza bi'abdin nubiyyin kana yahmilu sibyanan lahu وناضح كان يسقي بستانا له فبعثنا به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا لقد أتعب من بعده تعبا شديدا." Aisyah mengatakan, ketika Abu Bakar, ayah saya, dalam sakitnya yang dia akhirnya meninggal dunia karena sakitnya itu, dia berkata kepada keluarganya, "Tolong periksa apa yang bertambah dari hartaku semenjak aku menjadi khalifah, dan bawalah harta yang bertambah itu kepada penggantiku khalifah setelahku." Maka setelah Abu Bakar wafat, dilaksanakanlah pesan itu, diperiksalah harta yang bertambah itu, maka didapatilah bahwa yang bertambah itu adalah seorang budak yang biasa melayani keluarganya dan seekor unta yang biasa dipakai untuk menyiram dan merawat kebunnya. Maka dibawalah dua aset itu ke Umar ibn Khattab sebagai pengganti Abu Bakar. Lantas Umar radhiyallahu anhu mengatakan sambil menangis, "Semoga Allah merahmati Abu Bakar, sungguh dia akan membuat orang yang setelahnya itu akan kelelahan mengikuti sunnahnya." Saudara cintai Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah sepenggal fakta tentang sosok pemimpin yang luar biasa. Ketika dia diamanahi untuk mengelola kepemimpinan kaum muslimin, dia sangat berhati-hati. Dia memegang prinsip audit harta sebelum menjabat dan audit harta setelah menjabat. Dan yang luar biasa adalah bahwa dia tidak menginginkan ada dari hartanya yang bertambah semasa jabatannya. Allahu Akbar. Ini adalah sebuah fakta yang membuat kita geleng-geleng kepala, luar biasa apa yang dilakukan dan dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia melihat amanah kepemimpinan itu sebagai ladang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ladang untuk mencari keuntungan dan menumpuk-numpuk harta. Dan karena itulah mengapa kita mendapati bahwa zaman-zaman kekhalifahan Abu Bakar adalah zaman-zaman yang begitu luar biasa. Karena memang contoh yang diberikan, keteladanan yang diberikan juga sangat dahsyat. Maka kita perlu untuk memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika kita diberikan amanah kepemimpinan. Bahwa yang kita kedepankan itu adalah semangat pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kepemimpinan itu adalah ladang kita meraup pahala, bukan ladang kita mengumpulkan materi. Yang dengan itu insya Allah ketika kita memiliki mental seperti itu, maka kita akan bisa berbuat lebih maksimal untuk melayani publik lebih baik,
untuk memberikan kinerja yang terbaik, karena yang diharapkan adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum benefit duniawi. Maka kalau kita menginginkan menjadi generasi yang mewarisi tabiat generasi terbaik umat ini dan bangsa kita menjadi bangsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam lingkup yang lebih kecil lagi, lingkup organisasi, lembaga yang kita kelola itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita memiliki semangat pertanggungjawaban. Ya, yang kita kejar adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum yang lain-lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa kita mengumpulkan materi itu tidak boleh, tidak. Bukan itu yang saya ingin katakan, tapi yang saya ingin katakan adalah bahwa mari kita kedepankan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang betul-betul yang menjadi hak kita itulah yang kita ambil, adapun di luar itu kita tidak berani untuk menyentuhnya, karena demi Allah semua apa yang masuk dalam kepemilikan kita, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya ada auditnya yang terperinci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semangat seperti semangat Abu Bakar itu akan membuat pertanggungjawaban kita nanti di akhirat kelak akan menjadi jauh lebih ringan, dan kita menjadi hamba-hamba yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.